Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 19.00001225. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya ingin mengulas bimbingan karir dan bimbingan dan konseling. Sebelum saya mengulas itu semua, saya ingin menjabarkan tentang bimbingan dan konseling itu di sekolah. Banyak sekali di sekolah-sekolah bimbingan dan konseling merupakan guru BK atau bimbingan dan konseling. Banyak sekali masyarakat yang masih mengira bimbingan dan konseling itu bimbingan sebagai polisi sekolah atau yang mengamankan anak-anak atau siswa atau peserta didik yang nakal, dan sebaliknya, bahwa seharusnya guru BK tuh untuk mengoptimalkan peserta didik atau siswa, mengoptimalkan cara berpikir, mengoptimalkan pola pandang atau mengoptimalkan segala hal di berbagai bidang dalam untuk siswanya tersebut, untuk meningkatkan potensi yang ada dalam siswa. Jadi bimbingan dan konseling tidak hanya itu saja untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Itu terkait dari bimbingan dan konseling. Di sini dan saya menjelaskan lagi, bimbingan dan konseling itu juga untuk menjalankan bimbingan karir ke depannya. Bimbingan karir ke depannya itu seperti apa dalam mempersiapkan diri menghadapi kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesinya yang akan dia jalankan nantinya, dan supaya ia lebih siap lagi untuk membangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan sebagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasukinya. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian dari integral dalam program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling dalam menunjang karirnya. Bimbingan dan konseling ini mempunyai tujuan. Secara umum tujuannya yang pertama yaitu memiliki pemahaman diri. Individu diharapkan mampu dalam memahami dirinya tersendiri, mampu memahami minat, bakat atau kepribadiannya untuk terkait pekerjaannya sendiri. Jadi sehingga individu ini mampu dalam memahami dirinya tersendiri, mampu memahami minat, bakat atau kepribadiannya untuk terkait pekerjaannya sendiri. Jadi sehingga individu ini mampu dalam mengatasi atau menjalankan pekerjaan itu dengan sesuai dengan apa kemampuan yang ia milikinya. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan dalam dunia pekerjaan sehingga diharapkan mampu dalam kematangan kompetensi kerja. Yang selanjutnya yang ketiga, memiliki sikap positif dalam pekerjaan, yang dimana memiliki sikap positif ini sangat dianjurkan terhadap individu, karena sikap positif ini akan membawa individu menjadi merasa lebih baik lagi, termotivasi dalam bekerja, dan lebih giat lagi dalam pekerjaannya. Selanjutnya itu keempat, memahami dalam kompetisi belajar, yaitu diharapkan individu kemampuan menguasai pelajaran. Kemampuan dalam pelajaran ini yang dimaksudkan dengan persyaratan keahlian atau keterampilan yang sesuai dengan cita-citanya dalam bidang pekerjaannya. Jadi diharapkan individu ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang selanjutnya yaitu dari fungsi bimbingan dan konseling dalam menyesuaikan karirnya itu yang dimana kita tahu bahwa itu bimbingan dan konseling dan bimbingan karir sebagai satu kesatuan profesi. Bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dan dalam memilih karir yang sesuai dengan keahliannya. Adapun fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling yaitu memberikan
kemantapan pemilihan jurusan, yang dimana jika siswa yang ingin melanjutkan kuliah atau melanjutkan studinya, jadi untuk memantapkan atau mengembangkan lagi potensi yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Yang selanjutnya yaitu memberikan bekal kepada siswa, yang dimana ya ia yang ingin terjun langsung dalam dunia kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah SWT.